Sekarang masuk dengan rapi nah, dengan rapi, bukan seperti anak bebek, rapi. Rapi Ki masuk, rapi Ki. Masuk Ki, rapi, disiplin. Ya. Rapi Ki masuk, jangan kita berlulungan. Apa namanya? Sudah. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua Yayasan Perhimpunan Pusat Maros, yang kami hormati Direktur Perhimpunan Pusat Maros beserta jajarannya. Yang saya hormati para dosen beserta staf kampus Perhimpunan Pusat Maros dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Berkat beliau kita dapat berkumpul di acara pembukaan ospek mahasiswa baru tahun 2023. Saya dan Mandali sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pembacaan doa bersama, yang kelima bina suasana, yang keenam materi tentang akademik yang akan dibawakan oleh yang bersangkutan, yang kesembilan materi tentang administrasi kampus, dan yang ke-10 ice breaking. Baik, kita langsung saja beranjak ke susunan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada bersangkutan disilakan. Indonesia, tanah airmu, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Anak Bangsa, Bapak Insinyur Tamrin. Yang saya hormati Ibu Nur Pasita, salah satu dosen kita. Yang saya hormati para dosen, Bapak Ibu serta staf Akademi Keperawatan Yapinas 21 Maros. Tentu saya sangat bangga pada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2023-2024 tahun ini. Kemudian yang saya hormati dan banggakan adik-adik mahasiswa angkatan tahun 2021, 2022-2023, dan yang saya sangat sayangi dan cintai adalah adik-adik mahasiswa tahun 2023-2024. Beri aplaus untuk adik-adik kita. Pertama-tama saya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita memasuki lagi satu tahapan dari berbagai rangkaian tahapan di dalam pemberian pelayanan ataukah kegiatan akademik kita, yaitu masuk di tahapan menyambut dan melaksanakan orientasi mahasiswa baru 2023-2024 tahun ini. Itu terkait dengan tadi yang diamanahkan bahwa ada dua agenda kita itu sambutan. Tentu yang masuk di ranah sebagai sambutan saya yaitu yang pertama bahwa selamat datang kepada adik-adik sekalian. Alhamdulillah adik-adik telah memberikan kepercayaan kepada Akper Yapinas 21 Maros. Perlu diketahui adik-adik sekalian bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan bahwa Akper itu dikenal di luar ya, dan terkait dengan keperawatan itu memang di Maros lah, Akper lah yang menjadi lembaga yang menghasilkan keluaran keperawatan. Ada perguruan tinggi, ada beberapa perguruan tinggi di Maros tetapi tidak mencetak keperawatan. Jadi satu-satunya adalah Akademi Keperawatan.
Di Maros kita banyak mengenal perguruan tinggi, ya. Ada Salewangan Kebidanan, kemudian ada STAI DDI, ada Universitas Muslim Maros, kemudian ada perguruan tinggi namanya Permata Ilmu. Tapi semua itu adalah mengelola program yang berbeda dengan kita, ya. Jadi memang kalau kita mau mencari perawat, ya tentu mencari di lembaga yang menelurkan atau menghasilkan keperawatan, itu ya, itu. Jadi terkait dengan keperawatan ini saya memberikan gambaran kepada adik sekalian. Keperawatan ini dulu sangat jaya, gaungnya luar biasa. Cuma memang ya saya kira itu perguruan tinggi pasti ada masa-masa jaya, kemudian menurun, kemudian naik lagi. Itu semua pasti akan dikena perjalanan yang demikian. Kebetulan Akper ini terus terang boleh saya katakan setelah ya saya menggabung, boleh dikata 2-3 tahun baru kita mencoba untuk bagaimana mengembalikan Akper ini ke, ya tidak usah jaya seperti dulu, tetapi bagaimana bisa berjalan secara konsisten dan menjadi kebanggaan Kabupaten Maros. Itu yang kita harapkan. Kita tidak perlu bilang langsung jaya tetapi tidak bertahan. Jadi kita mau meletakkan fondasi di dalam pengembangan Akper ini adalah secara mendasar. Jadi tidak mudah goyah dan tidak mudah digoyahkan oleh siapapun kecuali mungkin internal kita. Tapi insya Allah dengan kebersamaan yayasan dengan para direktur serta para pengelola Akper, insya Allah akan jaya. Karena kalau dari luar itu mustahil ada yang bisa menggoyahkan Akper, ya, kecuali dari internal kita sendiri. Itu makanya insya Allah kami bergandengan tangan dengan yayasan untuk bagaimana memelihara nama baik Akper ini sehingga bisa kita meletakkan pondasi di dalam rangka untuk mengambil start untuk kita berjalan atau bergerak maju untuk Akper yang lebih bagus ke depan. Jadi itu, karena kalau kita tidak membuat fondasi yang kuat terkait dengan Akper, tidak dibangun dengan kebersamaan, akan kembali seperti dulu. Makanya kita semua ini sangat mempercayai dan sangat yakin dan sangat mengharapkan ya perkembangan Akper ini lebih bagus. Apakah adik-adik semua siap? Siap. Sekali lagi, bisakah adik-adik semua dibanggakan oleh para petinggi Akper dan masyarakat? Siap. Kalau memang sudah siap, marilah kita bersama-sama di dalam rangka membawa dan memelihara citra baik Akper. Memang saya katakan bahwa Akper baru kita meletakkan fondasi. Tapi insya Allah itu akan terus karena kita senantiasa peka terkait dengan perkembangan yang ada di lingkungan kita. Kita tidak mudah dihasupi oleh instruksi-instruksi ataukah pandangan-pandangan orang yang dari luar. Makanya kita harus bersatu. Itu. Kemudian saya sebagai orang manajemen yang punya juga perjalanan yang cukup panjang, ya. Kalau saya menarik dari sisi kepemimpinan di Akper, itu sangat-sangat luar biasa, dan saya ini adalah termasuk orang baru, ya, termasuk orang baru, dan boleh dikata bahwa saya menerima tanggung jawab sebagai direktur Akper itu baru tahun kemarin dan tahun ini, jadi boleh dikata 2 tahun. Sehingga saya sudah banyak belajar, sudah banyak menganalisis
ya apa penyebab, dan tentu saya tidak akan mundur ke belakang hanya dengan dipersandingkan sesuatu ke depan. Tapi saya akan jalan dengan manajemen saya sesuai dengan apa yang saya pahami dan yang saya pahami dan mampu untuk menjalankan. Karena saya katakan bahwa saya ini adik-adik sekalian berangkat dari perguruan tinggi yang pernah sehat sekali, yaitu Universitas Muslim Maros. Jadi terkait dengan pemahaman manajemen saya tahu persis, ya, karena Universitas Muslim Maros itu diawali dari STKIP, yang mana awalnya pendidikan koperasi dan PPKN. Itu saya sudah menggabung di tahun 90. Jadi sudah lama toh? Sudah lama. Kemudian saya membangun STKP dengan program studi bahasa Inggris, matematika, biologi. Sudah itu kita bangun Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, STIM. Sudah itu masuk lagi membangun Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Semua itu tidak lepas dari saya sebagai tim inti di dalam pengembangan perguruan tinggi itu. Kemudian tahun 2015 ada keinginan menjadi universitas. 2 tahun saya mencoba untuk menarik diri dari pembentukan universitas, ternyata tidak jadi-jadi. Boleh tanya semua petinggi Yapim, ya, mulai dari Yayasan Pembina, boleh. Karena semua sudah didampingi oleh para profesor, tapi tidak ada yang jadi. Kemudian